warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Baik, perkenalkan nama saya Wiwit Wulandari, atau biasa kalian bisa panggil Miss Wiwit. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai application of the first derivative. Jadi, application of derivative yang akan kita pelajari itu ada dua. Yang pertama adalah intervals of increase and decrease, dan yang kedua adalah maximum and minimum values. Hari ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai intervals of increase and decrease. Recall the graph of the function f(x) is equal to x square. Jadi kalian silahkan buat fungsi f(x)-nya yaitu x kuadrat. Kalau kalian mulai titik-titik dari negatif kemudian sampai dengan positif hingga, maka kalian akan dapat grafik seperti berikut. Nah, as we move from left to right along its graph, we can see that the graph of f falls for x less than 0. Jadi kita akan lihat dia akan turun nih. Dia akan turun di fungsinya apabila di x kurang daripada 0. Ya tidak, dia akan turun seperti ini. Dan rises for x more than 0. Jadi dia akan naik, fungsinya tersebut akan naik apabila di x-nya lebih daripada 0. So, the function f is said to be decreasing on minus infinite to 0 and increasing on 0 to infinite. Jadi ada definisinya di sini. A function f is increasing on an interval a if f(x) increases as x increases on I. Jadi dia dikatakan fungsi increasing apabila ada interval i, kemudian apabila x1 kurang dari x2. Jadi di titik ini dia dikatakan increasing apabila x1 di sini kurang daripada x2 pada interval i, kemudian fx1 kurang dari fx2. Jadi apabila kita substitusi si f dengan x1 dan kita substitusi fungsi fx-nya dengan x2, maka akan dapat fx1 kurang dari fx2. And similarly f is decreasing. Jadi ada sama juga halnya dengan decreasing. Apabila for any x1 more less than x2, jadi x1-nya juga kurang dari x2, but fx1, jadi fx1-nya itu lebih daripada fx2. Jadi kalau kita substitusi, si fx1-nya itu akan lebih dari fx2. Oke, kita lihat picture di bawah ini ya. Untuk setiap hal fungsi yang kita turunkan itu akan dia kurang daripada 0, itu dinamakan a decreasing function, dan dia akan kurang daripada 0. Kemudian apabila kita turunkan f(x)-nya lebih daripada 0, itu dinamakan an increasing function. Oke. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan slope. Observe that the function f is increasing on the interval ab, and the tangent line to the graph of f have positive slope on that interval. We know that the slope of each tangent line is given by derivative f'(x). Thus, f'(x) must be positive on AB. Jadi, kita bisa menggunakan slope. Materi sebelumnya kita sudah mengetahui apabila kita turunkan dan kita substitusi nilai x-nya, maka kita akan dapat slope-nya. Nah, di situ juga kita akan tahu f itu akan naik apabila dia mempunyai slope yang positif atau f(x)-nya lebih daripada 0. And then similarly, we expect to see a decreasing function when f'(x) is negative. Jadi yang ini nih, kalau misalnya kita lihat slope-nya dia akan negatif, jadi f(x)-nya akan kurang daripada 0. Jadi hal tersebut akan menghasilkan sebuah teorema. Teoremanya ada dua nih. Let f(x) be a differentiable function on the interval a.
Jadi ada dua. Jika f aksen x itu lebih daripada 0, so it is say fx is increasing. Jadi kalau misalnya f aksen x-nya itu lebih daripada 0, maka fx-nya itu adalah fungsi naik. And if fx less than 0, so fx is decreasing. Jadi ada fungsi naik dan fungsi turun. Sudah bisa dipahami sejauh ini? Okay, next for the example. Let's see in here. Find the interval where the function fx is equal to x squared minus 4x plus 3 is increasing and where it is decreasing. So the first step, we must derivative the function, right? Jadi yang pertama kita turunkan terlebih dahulu turunan fx-nya, yaitu 2x dikurang 4. And we must know the root of the f aksen x. We can use f prime x is equal to 0 for know the root of the function. So we can get the x is equal to 2. Sekarang kita cari dia apakah dia naik ataupun dia turun. Sekarang kita coba di negatif tak hingga. Negatif tak hingga kan banyak sekali ya. Jadi kita coba aja kurang daripada 2 apa? 1 misalnya. Kita coba 1, kita substitusi di sini. 2 kali 1, 2, kurang 4 menghasilkan negatif kan? Berarti kita tulis di sini negatif. Sekarang kalau kita coba di sini lebih daripada 2, kita coba adalah 3. 3 kali 2, 6, 6 kurang 4, berarti hasilkan positif. Berarti dia akan positif. Diingat kembali bahwa apabila dia menghasilkan f aksen x-nya lebih daripada si titik ini, lebih dari, berarti dia akan increasing. Apabila dia menghasilkan hal yang kurang dari, maka dia akan decreasing. Seperti kita lihat pada gambar yang sudah dibuat. Nah, pada gambar ini kalau misalnya kita bentuk x kuadrat dikurang 4x plus 3, maka gambar grafiknya akan seperti ini. Ini adalah grafiknya. Nah, kita lihat bahwa f aksen x itu lebih daripada 0 saat x lebih daripada 2. Ya kan? X lebih pada 2, dia akan naik. Dan dia akan turun f aksen x-nya kurang dari 0 jika di x kurang daripada 2. Jadi kita akan dapat intervalnya, dia akan increasing on to infinite and decreasing on negative infinite to 2. Atau bisa juga kita tuliskan di sini 2 itu juga include ya. Juga include 2 tak hingga sampai dengan negatif tak hingga 2. So it is the first example. Jadi ada fungsi naik dan fungsi turun. Jadi kalian bisa menggunakan tabel seperti ini dan juga kalian bisa menggunakan grafiknya. Jadi di sini as this example kita punya up arrow for increasing and down arrow for the decreasing. Jadi kalian bisa gambar seperti itu. Okay, for the next example. For what value of x is the function f(x) is equal to x minus 1 power of 3, either increasing or decreasing. Oke, yang pertama pasti kita harus menurunkan terlebih dahulu. Turunannya adalah seperti turunan rantai kemarin ya, 3 kali dengan x kurang 1 kuadrat dikali dengan 1 ya, or we can say this function. Okay, either increasing or decreasing. From here, we can get the x minus 1 square. Karena di sini square, otomatis berapapun nilai x, dia akan selalu positif, ya kan? Dia akan selalu lebih daripada 0. Maka kita bisa buat x kurang 1 kuadrat itu lebih daripada 0. We conclude that f is always increasing for all the value of x. The graph of f is shown in the figure. Kita lihat di sini, ini adalah gambarnya. Jadi dia x kurang 1 pangkat 3 ini bentuk grafiknya seperti ini ya. Dia akan selalu naik. Karena kalau misalnya kita ambil negatif pun dia juga akan selalu naik. Karena di sini dia lebih dari 0. So, tapi kalau misalnya kita lihat 1, misalnya kita substitusi 1. Note that when x is equal to 1, we have f aksen is equal to 0. Kita masukkan 1 misalnya, 1 itu lebih daripada 1 kurang 1 kan 0, 0 lebih dari 0. Nah, apakah iya? Tidak kan?
karena 0 itu sama aja dengan 0 sebenarnya. Tapi di sini akan tetap diklasifikasikan bahwa fungsi tersebut increasing. Why? Karena dia dikatakan increasing dan decreasing itu adalah interval, bukan titik. Jadi walaupun hanya satu titik di sini yang tidak memenuhi kriteria di sini, akan diabaikan saja, not effect. Jadi tidak memiliki efek apapun karena itu hanya sebuah poin saja. Sedangkan di increasing or decreasing itu adalah interval. Oke, example selanjutnya. Determine where fx is equal to exponent power of x power of 3 minus 3x is increasing. Jadi kita di sini untuk menentukan pada titik mana sih, pada interval mana sih increasing untuk fx itu tadi. Yang pertama, seperti sebelum-sebelumnya, kita akan menurunkan fungsi tersebut. Turunan the first derivative of exponent is always exponent, and then we must derivative x power of 3 minus 3x is equal to 3x squared minus 3. And then we only check with this sign 3x squared minus 3. Jadi kita cuma gunakan yang ini saja, karena E pangkat X pangkat 3 kurang 3X itu akan lebih daripada 0 for all the value of X. So jadi kita cukup untuk membuktikan dengan menggunakan 3X kuadrat kurang 3 saja. Nah kemudian kita bisa kedepankan 3-nya ini dan kita bentuk faktornya. Faktornya ada X kurang 1 dan X plus 1. Jadi kita akan dapat X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1. Sekarang kita bentuk lagi seperti tadi. Tapi di sini ada 2 titik ya. Ada min 1 dan juga ada 1. Sekarang kita uji coba dengan menggunakan titik-titik selain daripada min 1 dan 1. Yang pertama min 2 misalnya. Kita coba min 2. Min 2 negatif. Min 2 negatif. Negatif negatif jadi positif ya kan? Kemudian antara min 1 sama 1 ada 0. Kita masukkan 0 negatif. Kemudian kita masukkan 0 di sini juga positif, jadinya negatif positif negatif. Nah, sekarang lebih daripada 1, kita coba adalah 2. 2 kan positif, di sini positif juga, maka akan jadi positif. Maka kita akan dapat dia akan naik pada interval kurang dari min 1 dan lebih dari 1. Sedangkan pada negatif 1 sampai dengan 1 dia akan decreasing. Jadi karena di sini pertanyaan increasing, jadi the chart suggests that fx is increasing for x less than minus 1 and x more than 1. Oke, example berikutnya. For what value of a is the function of x is equal to a times x power of 3 minus 2x squared plus 2x minus 3 increasing for all real numbers. Jadi kita akan mencari nilai a nih. Untuk mencari nilai a ini, tapi fungsinya adalah increasing for all real number. So the first step, kita akan menurunkan terlebih dahulu. Karena dia di sini increasing, automatically f prime x is equal to more than 0. Jadi kalau kita turunkan, kita akan dapat fungsinya 3ax kuadrat dikurang 4x plus 2 akan lebih daripada 0. Nah, kalau kita sudah seperti ini, maka kita gunakan, apakah kalian masih ingat tentang definite positif dan definite negatif? Nah, sekarang kita coba, karena di sini lebih daripada increasing, berarti dia fungsinya akan di bawah, berarti kita di atas, maka kita akan menggunakan definite positif. Definite positif itu apabila a-nya lebih daripada 0 dan d-nya kurang dari 0. Dan diingat kembali d atau diskriminan, yaitu b kuadrat dikurang 4ac. Sekarang karena dia definite positif, maka a-nya lebih daripada 0. Kita lihat a-nya adalah 3a ya di sini, berarti 3a-nya lebih daripada 0 atau a-nya lebih daripada 0. Sekarang kita cari diskriminannya dengan menggunakan b kuadrat dikurang 4ac. Diskriminannya ini ya. Kemudian b-nya yang mana? Negatif 4. Kuadrat dikurang 4 dikali a-nya 3a dikali c-nya adalah 2. So, we can get the a more than 2/3. Jadi kalau kalian buat garis bilangan dengan 0 dan 2/3, maka kedua-duanya arahnya akan selalu ke positif.
atau A-nya lebih dari 2/3. Jadi kita cari himpunan penyelesaiannya, maka A-nya akan lebih dari 2/3. Oke, example berikutnya. For where value of m is f x is equal to mx minus 2 over x plus 3, always decreasing in its domain. Jadi kalau ini, karena dia decreasing ya kan, decreasing of course f prime x is less than 0, right? Jadi kalau misalnya kita klasifikasikan akan kurang daripada 0, tapi dia tidak termasuk dengan x kurang dari 3, karena kalau fungsinya x plus 3 tidak boleh sama dengan negatif 3, jadi x nya kecuali adalah negatif 3. Sekarang kita turunkan fungsi ini dengan menggunakan quotient rule. Jadi kalau kita gunakan quotient rule, kita akan dapat 3m plus 2 per x plus 3 kuadrat kurang daripada 0. Karena dia di sini decreasing, automatically 3m plus 2 itu kurang daripada 0, atau m kurang dari negatif 2/3. Dan x plus 3 kuadrat ini tidak perlu kita gunakan. Karena apa? Karena dia di sini akan always positif. Jadi si fungsi ini akan selalu turun pada m kurang dari negatif 2/3. Selanjutnya, the last example. Kita lihat grafik di samping ini. The graph of the function f is given on the interval a and b. State whether each of the function is increasing or decreasing. Jadi ini kita lihat nih grafiknya. Di grafik ini kita otomatis ada intervalnya AB-nya itu pasti kurang daripada 0 ya. Tapi fungsi fx-nya itu akan lebih daripada 0. Jadi kita akan dapat x-nya akan kurang daripada 0, fx-nya juga akan lebih daripada 0, dan tentu dia akan f aksen x lebih daripada 0. Sekarang kita jawab untuk A. G aksen x-nya, kalau misalnya ini kita turunkan jadi 2x dikurang f aksen x. Karena kita tahu tadi bahwa x itu kurang daripada 0, berarti nanti akan negatif ya di sini. Kalau f aksen x-nya itu lebih daripada 0, berarti di sini akan positif. Berarti dia akan selalu negatif kan hasilnya, berarti kurang daripada 0. So G is decreasing on AB. Dan yang kedua, untuk Hx-nya sama dengan Fx square. Kalau kita turunkan kan jadinya 2 dikali dengan turunan Fx dan turunan Fx-nya atau F aksen X. Kita definisikan bahwa Fx-nya juga akan selalu positif, F aksen X-nya juga akan selalu positif. Jadi yang B ini dia akan selalu increasing. Dan yang ketiga, ini bentuknya fx per x. Maka nanti ini akan kita gunakan quotient rule. Jadi dapat f aksen x kali x. F aksennya tadi akan selalu positif, x-nya akan negatif, berarti akan jadi negatif. Fx-nya ini lebih daripada, berarti positif di sini. Dia akan selalu negatif ya yang di atas, tapi yang di bawah akan selalu positif. Karena positif di atas ini negatif, di bawah positif, berarti akan jadi negatif. Maka dia akan kurang dari 0. Jadi M is decreasing on AB.